Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Jabatan dalam Angkatan 2 tahun 2021 IAIN Pekalongan. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin 29 November 2021 dengan mengambil materi Sejarah dan Perkembangan Islam di Nusantara, submateri Peranan Umat Islam di Indonesia, kelas 9A SMP Negeri 2 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik kelas 9A. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini silakan ketua kelas Intan untuk memimpin semuanya berdoa. Jumpa Indonesia berdoa mulai. Untuk selanjutnya Pak Mujib akan mempresensi Ahmad Wafa Abdullah Bima anzila alaina matar. Jadi sakit ya. Nanti sudah izin sama Pak Mujib. Dini Oktaviani Satria Yoga Arya Satya. Sylvia Nadia Anggraini. Ya, dari 16 peserta didik, 1 sakit. Semoga Bima sembuh ya. Untuk kalian peserta didik, sekali lagi tidak henti-henti Pak Mujib sampaikan, terus berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah apapun. Karena masalah itu pasti ada dan harus dipecahkan. Ya, semua orang pasti memecahkan masalah. Masalah tidak dihindari tapi diselesaikan. Dan berpikir kritis itu gunanya untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Pak Mujib juga ingin menyampaikan, walaupun kasus positif corona, kasus kematian akibat corona menurun di Indonesia, tapi tetap jaga kesehatan. Hari ini Pak Mujib lihat sudah pakai masker semua, duduknya juga sudah jaga jarak. Walaupun nanti dekat-dekat, yang penting tetap pakai masker. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ini, perkembangan Islam di Indonesia. Hari ini kan kita akan bicara itu peranan umat Islam di Indonesia. Sebelum materi ini kan kita sudah membahas perkembangan Islam di Indonesia ya. Pasti ada kaitannya. Karena ini lanjutan dari perkembangan Islam di Indonesia. Setelah Islam berkembang di Indonesia, kemudian orang-orang Islam itu perannya apa saja, ya kan? Baik masa penjajahan, kemerdekaan maupun pembangunan. Kemudian organisasi-organisasi Islam yang berdiri dan bergerak demi kemajuan Islam di Indonesia itu juga ada. Nanti kita bahas atau nanti kita cari bersama ya, kalian sudah mencari siapa organisasi itu, kemudian orang-orang atau tokoh-tokoh pahlawan itu juga nanti kita cari ya. Kamu sih ingin tanya siapa orang atau kelompok yang paling berperan menyebarkan ajaran Islam di Jawa? Iya betul sekali, Wali Songo. Wali Songo itu jumlahnya ada berapa? 9. Kata wali yang berdakwah di Kudus. Nah, Kudus. Siapa wali yang menjaga kali? Nah, Sunan
tidak banyak dengan media tradisional apa yang kalian menang? Wayang. Sekali wayang. Kalau yang ada di Jawa Barat paling jauh itu ada yang tahu? Sunan Gunung Jati, betul sekali. Kerajaan-kerajaan yang pertama itu di daerah mana tuh? Di sana tuh? Sumatera. Namanya kerajaan apa itu? Samudra Pasai. Kompetensi dasar. Silakan dibaca. Kompetensi dasar 3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian tujuan pembelajaran. Ini banyak sekali tujuan pembelajaran. Intinya kalian nanti akan Pak Muji minta untuk melihat di grup WA. Kemudian kalian juga Pak Muji minta melihat tayangan video, nanti linknya Pak Muji buka. Ya. Kemudian kalian membaca halaman 200 sampai 204 tentang materi. Kalian bisa memahami, menganalisis ya peranan umat Islam di masa penjajahan, kemerdekaan dan pembangunan. Kemudian juga tujuan berikutnya adalah menyajikan peran organisasi Islam yang ada saat itu. Dengan saya sendiri kalian bisa menyajikan peran yang banyak, tapi kalian nanti simpulkan yang tokoh-tokoh besar saja. Tokoh-tokoh kecil barangkali supaya waktunya cukup, tidak usah kita eksplor lagi ya. Itu tujuan pembelajaran untuk berikutnya. Pak Mujib minta kalian pertama menonton video Pak Mujib di YouTube. Linknya sudah ada di itu ya. Silakan diikuti yang biru ya. https YouTube BEC28. Silakan diklik dengan literasi, mencari materi tidak hanya dari buku paket, tapi juga Kuotanya bisa habis ini. internet dan lain-lain. Ya. Itu pakai wifi aja. Wifi-nya Pak Mujib. Ya baik. Terima kasih. Iya Pak. Ini terpasti. Siap. Login itu berarti Kamu kesepian ya, nggak ada si Baim ya. Enggak. Gimana yang lain login enggak? Karena ada error ya. Sebab tidak masih nyala soalnya. 3,4 MB sih banyak. Kau pernah tekan? Tekan itu aja. Atau mungkin karena banyak yang pakai. Yang pakai itu ada berapa ya? Di upload di YouTube. Ada juga sebenarnya materi yang lain yang diupload oleh orang lain tentang peran umat Islam di Indonesia. Kemudian dari video yang Pak Muji minta kalian menonton, kemudian materi peran umat Islam di Indonesia halaman 200 dan 204 itu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Semuanya tidak ya. Pembentukan kelompok sebagaimana yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan pada pembelajaran sebelumnya, kita kembali berdiskusi kelompok. Silahkan kalian menambah diri sesuai kelompoknya, terpisah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masjid tidak masuk ya. Pikiran kalian berpikir kritis, mendiskusikan sesuai dengan tugas masing-masing kelompok yang Pak Muji berikan. Semuanya benar, tidak usah takut salah. Hasil tulisan apapun pasti benar. Ya, ada pertanyaan? Betul? Bima ditulis tetapi diberi keterangan sakit. Ya. Oke, sama-sama. Ada materi jawabannya tidak hanya di buku, kalian bisa carinya di internet. Waktu diskusi Pak Muji putuskan 30 menit. Tetapi nanti kalau sudah selesai 30 menit tidak masalah, ya. Lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Bukan yang untuk
kemudian nanti kan beda. Kalau PHI ini jalannya itu Jangan lupa subscribe, komen, sama like. Ini sedang settingan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa penjajahan, negara yang telah tercatat pernah menduduki Indonesia antara lain Portugis, Belanda, dan Jepang. Tujuan dari penjajah ini adalah meraup sebanyak mungkin kekayaan yang ada di Indonesia untuk dibawa pulang ke negara mereka. Masyarakat Indonesia saat itu telah banyak memeluk Islam, mulai menyadari betapa kecilnya tindakan para penjajah kepada bangsa Indonesia. Mereka juga memahami bahwa tindakan kezaliman harus mendapatkan perlawanan. Akhirnya timbul berbagai perlawanan yang dikomandari oleh para tokoh kerajaan dan tokoh agama seperti Kiai, Wali, Songo, dan Besar. Mereka menggalang kekuatan untuk melawan penjajah. Kontribusi para tokoh dan pahlawan nasional sangat besar dalam mengusir penjajah. Selain itu, mereka juga mendidik dan mengajak untuk mencerdaskan bangsa. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Membebaskan masyarakat dari ajaran animisme dan dinamisme, serta menggantinya dengan ajaran tauhid yang meyakini bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengajarkan masyarakat tentang adanya persamaan hak dan derajat. Selain itu, mereka juga membebaskan Indonesia dalam hal berpikir, mengeluarkan pendapat, dan tidak ada istilah kasta dalam masyarakat. C. Mengajarkan rakyat untuk mengajarkan rakyat untuk mengusir penjajah yang zalim. D. Mengajarkan masyarakat untuk cinta tanah air sehingga dapat bersatu melawan penjajah. E. Mengajarkan kepada masyarakat bahwa ajaran Islam cinta akan perdamaian. Adapun beberapa pahlawan nasional tersebut adalah Pangeran Diponegoro, Teuku Umar Penyakin, Panglima Polim, Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lain. Sebutkan salah satu cara para pahlawan untuk mencerdaskan bangsa. Pahlawan yang berperan untuk memerdekakan bangsa. Membebaskan masyarakat dari ajaran animisme dan dinamisme, serta menggantinya dengan ajaran tauhid yang meyakini bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan masyarakat tentang adanya persamaan hak dan derajat. Selain itu, mereka juga membebaskan Indonesia dalam hal berpikir, mengeluarkan pendapat, dan tidak ada istilah kasta dalam masyarakat. 3. Menggerakkan rakyat untuk mengusir penjajah yang zalim. 4. Mengajarkan masyarakat untuk cinta tanah air sehingga dapat bersatu melawan penjajah. 5. Mengajarkan kepada masyarakat bahwa ajaran Islam cinta akan perdamaian. Baik, untuk yang bertanya mau ditanya kita beri pertanyaan. Negara yang telah tercatat pernah menduduki Indonesia antara lain adalah Portugis, Belanda, dan Jepang. Kontribusi para tokoh dan pahlawan nasional dalam mengusir penjajah. Ini nggak apa-apa. Sama dengan yang tadi. Ya. Ganti pertanyaan. Sebutkan pahlawan nasional yang melawan ketidakadilan penjajah. Silakan dijawab. Pangeran Diponegoro, Teuku Umar Penyakin, Panglima Polim, Imam Bonjol, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Tepuk tangan untuk yang bertanya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dari kabar 2,
merepresentasikan peranan umat Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Peranan umat Islam untuk kemerdekaan di Indonesia, pemberontakan melawan kebijakan bagaimana yang oleh para ulama di Indonesia. Berikut adalah strategi perjuangan para ulama. A. Melalui organisasi mengkadekan munculnya berbagai organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Serikat Dagang Islam dan pondok pesantren merupakan kader para ulama. Mereka mendidik para santri agar cerdas dan memiliki jiwa nasionalis sehingga mau berjuang bersama-sama karena membebaskan bangsa itu dari penjajah. Banyak ulama yang juga menyimpulkan dan kemudian menjadi ulama besar seperti Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Masalah, Kiai Haji Syahzari, Kiai Haji Kamu Alim dan Kiai Haji Abdul Saleh. B. Berperan status para tokoh ulama seperti Sayyidina Tahir Rasulullah Imam Bendel Keunggulan adalah beberapa nama yang berperan secara fisik. Mereka melawan politik dan belajar tentang pimpinan para ulama dan dari pemimpin pesantren seperti Muhammadiyah, Serikat Dagang dan organisasi ulama yang baik secara langsung maupun dalam rangka Nama organisasi diubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama ini juga mengubah tujuan dari gerakan organisasi, yaitu menghapus penderitaan dan penghinaan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Sebutkan organisasi Islam yang ikut berkiprah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Muhammadiyah, NU, dan Serikat Dagang Islam. Dan organisasi Islam lain yang Para tokoh ulama seperti Fatahillah, Pangeran Diponegoro, Sultan Bagus, Imam Bonjol, Teguh Umar adalah beberapa nama yang berperan secara fisik. Mereka melawan Portugis dan Belanda, sedangkan Muhammad Daud Goro atau pimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh dan Kiai Haji Dahlan Mustafa atau pemimpin pesantren Sukawan di Simatangkan, Tasik Malaya Barat adalah sangga ulama yang berjuang melawan penjajah Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu presentasikan agar diskusi kami itu tak melakukan kesulitan atau berkat Indonesia. Silakan dipresentasikan, Mas. Peranan umat Islam pada masa pembangunan di Indonesia. Umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Umat Islam berperan pula dalam menentukan merah hijaunya Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kerja keras para tokoh-tokoh nasional yang beragama Islam bersama tokoh lainnya. Umat Islam berkontribusi untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan pribadinya. Gerak langkah umat Islam di Indonesia harus sejalan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia itu negara yang beraneka warna suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, maka umat Islam Indonesia harus mengembangkan moderasi agama yang berarti Islam yang wasatiyah, Islam yang menghargai atau bertoleransi atas perbedaan yang ada di NKRI. Di era pembangunan ini, umat Islam di Indonesia yang dikomandani oleh lembaga pemerintah seperti
Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan bersama-sama organisasi masyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam bergerak sesuai dengan alur masing-masing, memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa Indonesia. Oleh siapa? Oleh lembaga pemerintah seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan bersama-sama organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam bergerak sesuai dengan alur masing-masing, memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali. Yang harus selalu kita ingat tentang peranan umat Islam di Indonesia di masa pembangunan itu. Sudah bau terasi kosong? Terasi kosong? Nyerah maksudnya. Hal yang harus selalu kita ingat adalah yang bisa saya berikan kepada bangsa ini, bukan hal yang bisa diberikan saya ini kepada saya, agar dapat berkontribusi untuk Islam dan bangsa Indonesia di masa depan. Oke, bagus sekali. Intinya apa ini? Intinya adalah yang intinya bahwa umat Islam itu sudah banyak berkontribusi dan terus akan berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Karena bagaimana juga banyak sekali orang-orang yang telah berjuang untuk pembangunan Indonesia juga dari umat Islam, gitu ya. Apa hasil dari kerja keras para tokoh-tokoh nasional yang beragama Islam bersama tokoh lainnya? Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kerja keras para tokoh-tokoh nasional yang beragama Islam bersama tokoh lainnya. Mantap. Baik, yang ada dua pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Julia, silakan Julia. Selain berperan pada masa pembangunan, umat Islam juga berperan dalam Merah hijaunya Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan peran organisasi Islam dan pahlawan Islam pada masa kemerdekaan Indonesia. Organisasi Islam satu Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Tokoh pendirikan Islam Haji Ahmad Muhammadiyah berperan mendirikan lembaga mulai dari PAUD, PK, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah juga memiliki amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. NU terakhir Masyarakat Islam Muhammadiyah, Panti Asuhan, Yatim Piatu, dan Panti Penampungan Lansia. 2. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Pendirinya adalah Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Organisasi NU lebih fokus pada pendirian berbagai pondok pesantren, lembaga dakwah, dan mengurus masyarakat pedesaan sebagai baris perjuangan. Pernyataan politik NU dalam rangka musim Indonesia. 1. Menolak kerja lagi yang dibebankan penjajah kepada rakyat Indonesia. 2. Menolak rencana ordonansi atau peraturan pemerintah tentang rakyat Indonesia. 3. Menolak wajib militer. 4. Menyokong HAPI dalam rangka untuk pemerintah kolonial Belanda agar Indonesia memiliki parlemen. 3. Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam didirikan di kota Solo pada 1905 Masehi oleh pendirinya yaitu Haji Samanhudi. Tujuan dari organisasi ini yaitu menghapus penderitaan dan kehinaan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kiprahnya sangat dekat dengan politik untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dan melepaskan dari penjajah. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pendiri saja, namun juga mencari keseimbangan hingga ke kalangan Islam. Kiai
Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hidayat, Kiai Haji Abdul Wahab dan Kiai Abdul Salim berperan Fatahillah Pangeran Diponegoro Sultan Boleh Ahmad Bonjol Umar dan melawan Muhammad Dulu atau pemimpin pesantren dan Kiai Haji Zainal Mustafa pemimpin pesantren Kawanan di Singapura, Tasikmalaya dan Jawa Barat. Perjuangan melawan penjajah Jepang. Bukan menanggapan pertanyaan. Baik, mengaturkan semua kalau dulu dari dulu. Yang kedua, yang ketiga, silakan. Kelompoknya Fikri dulu. Silakan Mas. Ayo. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama Untuk mendirikan pondok pesantren, lembaga dakwah dan mengurus masyarakat pedesaan sebagai garis perjuangan. Bisa dicari di Google. Sylvia, Nazar, gimana? Sudah ada jawaban? Atau kita beri kesempatan yang bertanya, wes? Barangkali punya perspektif mengapa Nahdlatul Ulama lain. Menurut Fikri apa? Gimana Nazar? Kalau lihat di internet sama lihat buku pakai jawabannya mesti beda. Gak apa-apa. Jawaban boleh tidak sama. Agak kesulitan untuk menjawab barangkali. Tujuan sudah ketemu atau masih ada waktu? Belum apa? Masih ingin mencari jawaban? Nazar? Apa cukup dulu ya? Masih ada kesempatan. Ya. Semangat. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham ahli sunnah wal jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Iya, kata kuncinya rahmatan alamin. Islamnya ahli sunnah wal jamaah itu yang disebarkan oleh Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan dua ulama yang sama-sama menuntut ilmu di Makkah dan keduanya merupakan murid Indonesia. Siapa guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan dua ulama yang sama-sama menuntut ilmu di Makkah dan keduanya merupakan murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Iya, Al-Minangkabawi. Semua amal ibadah tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan umat dalam rangka Amal usaha yang Pak Muhammadiyah loh. Iya. Amal usaha Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan umat dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Semuanya dia. ya? Sudah dijawab, bagus. Ada lagi pertanyaan dari Intan ya? Silakan Intan bertanya. Amar ma'ruf nahi munkar memiliki arti memiliki arti amar ma'ruf nahi munkar artinya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya amar ma'ruf nahi munkar. Hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah. Kelihatannya bukan itu jawabannya ya. Nah, bisa dicari lagi jawabannya. Yang lain jawabannya apa Jom? Kita cari sinyal dulu yuk. Kita. Sinyalnya lagi. Nah, kampus yang error. Sebuah frasa dalam menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Betul sekali. Al-amru bil ma'ruf itu mengajak kebaikan, wa nahyi 'anil munkar itu mencegah kemungkaran atau kejahatan.
Ada 5 pertanyaan kelihatannya. Silakan. Namanya oh enggak ya. Silakan. Kata dan siapa Serikat Islam Sentral didirikan? Berdiri di Kota Solo pada 1905 Masehi oleh pendirinya Haji Samanhudi. Apa tadi yang Apa tadi? Oh, itu diulangi. Salah berarti tadi jawabannya. jawabannya di Didirikan di Kota Solo pada 1905 Masehi Nah, terus? oleh pendirinya Haji Samanhudi. Oke. Kurang tepat. Masih ada yang kurang. Bukan Syarikat Islam, bos. Syarikat Jagat Islam. Serikat Islam Sentral. Kalau itu Syarikat Jagat Islam kelihatannya ya. Samanhudi itu. Tapi pertanyaannya, memang SDI Syarikat Jagat Islam itu berubah menjadi Syarikat Islam. Yang ditanyakan setelah berubah. Tanggal 18 Maret 1916 Masehi yang dikuasai oleh Haji Omar Said Cokroaminoto. Bos Cokro Aminoto. Oke, sebelum Bapak bertanya, perlu dijelaskan lagi SDI itu awalnya kemudian berubah menjadi SI gitu ya. Oke, lanjut Bapak pertanyaan yang kelima ya. Ini Langsung. Bapak. Kalau tidak silakan. Sebutkan ulama yang berjuang melawan penjajah Jepang. Muhammad Daud Pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh dan Kiai Haji Zainal Mustafa. Pemimpin pesantren Sukamanan di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mantap. Jawaban sudah memuaskan dan terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kalian waktunya untuk memperbaiki hasil diskusi. Sudah diperbaiki belum? Kalau sudah silahkan dikumpulkan ke Pak Mujib untuk dinilai. Oke, silakan kelompok lain. Kelompok kami sudah, kelompok 3. Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 dan 1 silakan ditanyakan. Gambar jawab juga boleh dikumpulkan oleh KPD-nya ya. Yang bersoal ini. Kelompoknya apa sudah belum? Silakan dilengkapi dulu. Sekarang waktunya kalian untuk melakukan evaluasi dari pembelajaran kali ini dengan materi discovery learning, mencari jawaban materi dari tugas yang Pak Mujib sampaikan. Sehingga saat ini kalian Pak Mujib minta untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, membawa alat-alat buku dan pulpen kembali ke tempat duduk. Oke. Soal jam sekitar 10 sampai 15 menit sudah selesai belajarnya. Soalnya masih sudah? Sudah. Silakan berjalan. Google Form. Hanya packing. Ya kok aku dilek sih. Jangan dong. Mana HP-mu? Mana HP-mu? Ah, dipinjam. Screenshot. Nggak boleh pilih. Potong lagi, potong. Yang sudah menunggu ya belum, nanti kalau sudah semua kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini namanya PIPAK ya, PIPAK, teknologi content knowledge. Kaitannya dengan pembelajaran menggunakan teknologi itu tidak harus dalam mode HP, salah satunya memang dengan HP. Iya betul, sama. Nggak bisa di itu. Memang sinyalnya sudah empty kok, tidak ada. Memang ini sudah masalah ini. Cuma harus dibelajarkan sih. Ya karena gimana nyatanya sinyalnya begitu.
Pak Mujib ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kalian karena kalian sudah sangat baik sekali melaksanakan pembelajaran hari ini dengan model discovery learning, ya kan? Model di mana kalian mencari jawaban dari sumber-sumber yang bisa dicari di buku, di internet dan lain-lain. Alhamdulillah. Penghargaan setinggi-tingginya Pak Mujib acungi 2 jempol dan bersama good job untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Setelah ini Pak Mujib akan meminta kalian menyimpulkan materi. Simpulannya apa hari ini? Peranan umat Islam di Indonesia itu bagaimana? Sebesar apa? Besar sekali atau kecil sekali? Siapa saja yang kalian ingat? Sebutkan. Haji Samadara. Yang dari Tasikmalaya itu siapa? Kalau yang pakai bulu-bulu itu siapa itu? Imam Bujol. Itu juga Islam itu. Mungkin yang pakai buku itu siapa? Pangeran? Setiap tanggal berapa hari pahlawan itu dirayakan oleh bangsa Indonesia? Ingat? Itu kan ada yang mengumandangkan apa ya? Yang itu pakai itu alamat Nasrani itu siapa di Surabaya? Kemudian masalah pembangunan organisasi yang terkenal yang sudah kalian cari tadi bahas ada 3 sebutkan. Muhammadiyah, Ulama, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam. Kalian suka yang keras atau yang tengah-tengah? Yang tengah kelas Satya itu sekali. Islam yang rahmatan apa? Yang menyayangi tidak hanya sesama umat Islam, tapi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tidak satu warna, sehingga kita harus saling menghargai perbedaan. Kita di sini pun tidak satu warna ini kan? Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang RDI dan lain-lain. Penguatan materi pembelajaran. Sekali lagi, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah, Mas. Tidak. Umat Islam di Indonesia itu sangat berperan, baik masa penjajahan, kemerdekaan maupun pembangunan. Dan kalian bisa meniru tokoh-tokoh Islam yang menjadi motor penggerak dari organisasinya atau dari perannya sebagai tokoh. Intinya adalah kita sebagai orang Islam harus berperan apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita dapatkan dari Indonesia. Harus jaga kesehatan, masker dipakai, jaga jarak, dan jangan kemana-mana. Ini ada PPKM level 3 nanti insya Allah. Kalian tolong betul-betul protokol kesehatan. Walaupun sudah banyak yang sembuh dari corona, sedikit yang terinfeksi positif corona, tetapi jangan sampai kita tertular corona. Silakan ada pertanyaan lagi dari kalian? Tidak ya, cukup ya. Doa akhir pelajaran. Silakan untuk memimpin doa ketua kelas Intan Sintia Pemerang. Ini Bebina Sintia Situmrang untuk memimpin. Di tempat duduk siap, doa mulai. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.